katakan amin. Siap katakan haleluya 3 kali. Yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana lagi haleluya. Kita patut memuji Tuhan, katakan amin. Karena Yesus hadir di sini dan hanya Dia yang layak dipuji dan dimuliakan. Karena Dia adalah Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Dia adalah Tuhan yang hidup, katakan amin. Saudaraku yang kekasih, saudara Ibu Munti sudah bersaksi, saudaraku, mengenai bagaimana kesaksian mujizat yang luar biasa, saudaraku, yang dialami olehnya. Dan kita percaya, saudara, bukan hanya Ibu Munti yang mengalaminya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga bisa mengalaminya. Amin. Seperti yang Ibu Joyce katakan, mari pada malam hari ini buat pilihan yang benar, sehingga kita pulang dengan mujizat Tuhan. Haleluya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus, Tuhan mengangkat kita jadi anak-anak Bapa di sorga. Tuhan mengangkat kita jadi anaknya di sorga. Karena itu apapun yang sudah disediakan oleh Bapa pasti menjadi milik kita. Katakan amin. Sama seperti kalau saudara seorang Bapa, saudara pasti akan menyediakan yang terbaik bagi anak saudara. Ada amin. Demikian juga Bapa di sorga, saudara, Dia sangat mengasihi kita. Oh, kasihnya begitu besar bagi kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati bagi kita. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Surga tersedia bagi saudara. Hidup yang kekal sudah tersedia bagi saudara. Mari pada malam hari ini kita pilih percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga semua dosa-dosa kita disucikan, sehingga kita layak memiliki hidup yang kekal. Katakan amin. Begitu besar kasih Bapa, sehingga Dia karuniakan anaknya Yesus, anaknya yang tunggal satu-satunya, mati bagi kita, saudaraku. Pada hari ini juga Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang sudah bangkit dari maut. Dan karena Dia hidup, Dia mendengar dan menjawab doa kita. Kita bisa berseru kepada Tuhan Yesus karena Dia hidup. Kita tahu doa kita dijawab olehnya karena Dia hidup. Katakan amin. Tetapi ada satu hal yang perlu kita selesaikan dalam hidup kita, supaya doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan, yaitu apa? Masalah dosa. Katakan amin. Karena firman Tuhan berkata dalam Yesaya 59 ayat 1-2, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, atau telinganya kurang tajam untuk mendengar doa kita, tapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan adalah segala dosa kita. Ada pemisah seperti dinding yang memisahkan kita dengan Tuhan. Bukan Tuhan tidak bisa menolong kita, tapi yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah dosa kita. Malam ini kita selesaikan masalah dosa. Katakan amin. Sehingga tidak ada lagi yang memisahkan kita dengan Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa, doa kita pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Apapun keberatan saudara pada malam ini, apapun
manusia. Maka dia membujuk Adam dan Hawa untuk jatuh ke dalam dosa. Sayangnya Adam dan Hawa menuruti setan. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka tidak patuh kepada perintah Tuhan. Tuhan berkata segala buah pada pohon, semua pohon yang ada di taman ini boleh kau makan buahnya, kecuali pohon yang satu itu. Ketika kau memakan buahnya, kau pasti mati. Tetapi manusia tidak patuh. Manusia melanggar hukum Tuhan. Tuhan mau manusia patuh kepadanya. Katakan amin. Akibatnya manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Dan oleh karena itu dosa itu terus menjalan terus kepada keturunannya sampai kepada kita. Zaman sekarang ini saudaraku, dari satu manusia pertama berdosa, maka manusia kemudian mewarisi dosa. Saudaraku yang kekasih, Roma 5 ayat 12 saya bacakan kepada saudara. Mari buka Alkitab saudara. Saya bacakan kepada saudara. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Akibatnya manusia semuanya berdosa. Semua mewarisi dosa nenek moyang mereka, saudara. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Bagaimanapun semua manusia tidak bisa menyangkal bahwa mereka telah berdosa. Roma 3 ayat 23 berkata semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun manusia bisa berkata aku tidak berbuat dosa. Walaupun mungkin tidak ada kadar dosa, saudara. Walaupun mungkin dia tidak merampok bank, tidak membunuh anak orang, saudara, tetapi dia tetap berdosa. Semua manusia pasti mengatakan saya pernah berdosa, berbohong atau mencuri atau apapun, dan upah dosa adalah maut. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa memang adalah maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Di dalam Yesus saudara beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Di dalam Yesus saudara beroleh pengampunan dosa saudara. Sehingga dosa-dosa saudara disucikan oleh darah Yesus, diampuni oleh Tuhan. Sehingga saudara dikuduskan, dibersihkan, dilayakkan oleh darah Yesus. Dan oleh karena saudara disucikan, dilayakkan oleh darah Yesus, saudara bisa memiliki hidup yang kekal selama-lamanya di surga.